Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, kami bersyukur. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Benar ya Tuhan, namamu besar termulia di dalam kehidupan. Dan bersyukur Tuhan Yesus atas cinta kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau sudah menjaga, menyertai kami. Terima kasih juga Tuhan segala aktivitas yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus, ampunilah kami jika kami melakukan kesalahan sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja Tuhan. Kami mohon ampuni kami Tuhan Yesus yang baik dalam perkataan kami, pikiran kami, terlebih dalam hati kami Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan Yesus yang baik. Mungkin juga kami Tuhan menyakiti hati sesama kami dalam perkataan kami sepanjang hari ini. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Kami mohon supaya kami juga pada malam hari ini Tuhan layak untuk datang di hadapan Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami yang pada malam hari ini yang hadir Tuhan, biarlah Engkau berkati kami, berkati juga teman-teman kami yang tidak bersama dengan kami dimanapun mereka berada ini Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan Yesus, pada malam hari ini berkati juga hamba-hambamu yang melayani Engkau pada malam hari ini, WL, penyampaian firman-Mu dan juga doa syafaat. Tuhan, biarlah pelayanan kami pada malam hari ini menjadi kemuliaan nama-Mu dalam kerajaan surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami akan bersorai-sorai memuji nama-Mu dan mengagungkan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Ya, masih ada sukacita. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, masih ada sukacita. Mari memuji Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin.
Teman-teman, Amin. haleluya. Masih ada sukacita. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Dengan pujian kita, terpujilah namamu Tuhan. Ya, mari kita terbang untuk Tuhan pada malam hari ini ya teman-teman. Jangan kita merasa bosan dan jenuh untuk memuji Tuhan.
terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan berkemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan untuk Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Oke, amin ya. Kita semangat pada malam hari ini. Pujian kita ini teman-teman bukan untuk manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan dalam kerajaan sorga. Ya, ya dimana kita bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dalam kehidupan kita, sehingga kita pada malam hari ini bisa kita memuji Tuhan, bisa kita mengagungkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Baik, saat ini teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah, dan dengan firman inilah yang menguatkan kita. Hanya inilah yang kita harapkan dalam Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Katakan kepada Tuhan, selidiki hatiku Tuhan, apakah aku sungguh mengasihi Engkau dalam kehidupan kita. Biarkanlah Tuhan menyelidiki setiap hati kita pada malam hari ini teman-teman. Jangan hanya sekedar kita menyanyikan pujian pada malam hari ini, tetapi mari kita merelakan hati kita untuk diselidiki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku bagai daya bunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku bagai daya tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
kepada hambanya yang menyampaikan firman kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Itu Tuhan Yesus yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, di mana hamba-Mu bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu kepada teman-teman di sini Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi, kuasailah hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu agar kebenaran-Mu lah boleh tersampaikan kepada kami. Berikan kami kelancaran Tuhan, kekuatan sinyal, alat yang kami gunakan ya Tuhan, kiranya kami bisa memanfaatkan dengan maksimal ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom buat kita semua. Shalom. Shalom. Saya mau nanya dulu ya, di sini kita semua mayoritas suku Nias bukan? Ya, ada campur. Oh, campur ya, mayoritas ya mungkin ya? Iya, mayoritas. Ya, ya kenapa saya tanya itu? Karena ini menarik ya. Saya mau menyapa teman-teman semua dengan sapaan yang diinikan dari suku kita Nias, yaitu Yahobu gitu ya. Nah, Yahobu ini saya suka sekali dengan Yahobu ini karena apa? Saya dari Medan ya. Nah, kita juga dari Medan kan punya sapaan tersendiri, yaitu Horas gitu kan. Horas. Artinya Horas dan Yahobu ini sama gitu, sama-sama maknanya itu diambil dari bahasa Yunani gitu ya, shalom gitu, shalom damai sejahtera. Jadi begitu memang indah gitu kan kalau kita mengucapkan selalu Yahobu atau Horas dan shalom itu. Jadi itu menandakan damai sejahtera buat kita semua. Nah, sebelum kita masuk ke renungan firman Tuhan, saya mau bertanya. Di sini kan judulnya kumpulan kita ini adalah Komsel Timotheus NYG gitu ya. NYG itu apa ya sebenarnya? Nias Youth Generation. Ya. Oh iya, Nias Youth Generation. Sip, nama yang bagus ya, judul yang sangat baik. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin di apanya sudah ada nama saya, tapi alangkah lebih baik kalau saya perkenalkan lebih langsung ya. Nama saya Nasrul Manalu. Saya dari Medan, suku Batak, dan saat ini saya sedang kuliah di STTB Baptis Bandung ya, sama dengan teman kita Saudara Arinus, dan Saudara Arinus juga lah yang mengundang saya untuk membagikan firman kepada kita semua ya. Jadi saat ini saya tinggal di Bandung, dan memang sudah tinggal di Bandung, menetap di Bandung bersama orang tua juga. Jadi nanti kalau ada mau ditanya-tanya, boleh nanti bertanya sesudah renungan ini ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Malam ini kita akan merenungkan suatu atau ayat firman Tuhan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, ini adalah menjadi subtema kita, kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di sini kita akan membahas bagaimana sih ceritanya dulunya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kronologisnya manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, ini kita akan mengetahui ini. Namun sebelum kita membahas ke sana, saya mau mengajak teman-teman untuk kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, dan saya akan membacakannya untuk kita. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 demikian bunyinya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah.
ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pepohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan buahnya ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Demikian ayat firman Tuhan. Nah, di sini saya mau share screen untuk renungan kita malam ini. Sabar sebentar ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke. Saya slide out aja ya. Nah, di awal tadi saya berjanji mau membahas tentang bagaimana sih manusia itu jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kronologisnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, dari firman Tuhan ini, sebelum kita memahami bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa, saya ingin mengajak saudara-saudara, teman-teman semua yang di sini, untuk mengetahui kinerja iblis ini. Nah, dari firman Tuhan ini, saya ambil tema ya, cerdik dan kuatlah di dalam iman. Cerdik dan kuatlah di dalam iman. Ini menjadi tema kita. Sebelum kita mengetahui tentang kronologis kita bisa manusia ini jatuh ke dalam dosa, manusia Adam dan Hawa, manusia pertama bisa jatuh ke dalam dosa, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memahami bagaimana kecerdikan itu sesungguhnya, bagaimana cara kerja iblis itu sesungguhnya. Nah, di sini saya ada 4 poin yang mau kita pahami, bahwa kecerdikan dan pengetahuan iblis itu, bahwa iblis sangat mengetahui firman Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, iblis atau ular juga mengetahui akan kelemahan manusia. Nah, yang ketiga, iblis juga selalu membalikkan fakta. Dan yang keempat, iblis juga menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Inilah yang saya pahami, inilah yang saya pelajari, bagaimana kecerdikan iblis, bagaimana cara kerja iblis dalam melakukan aksi-aksinya. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang poin yang pertama. Kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa di ayat pertama, iblis itu adalah sosok yang paling cerdik. Nah, apa saja sih yang menjadi kecerdikan iblis itu? Nah, kita cek di ayat pertama dikatakan bahwa tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dapat kita simpulkan teman-teman bahwa iblis sangat-sangat mengetahui betul akan firman Tuhan. Iblis juga sangat-sangat paham dengan cerita tentang firman Tuhan kepada manusia itu. Nah, bagaimana dengan kita? Di dalam diri kita juga, bahwa iblis sangat-sangat mengerti akan perintah Tuhan yang ada di dalam diri kita, teman-teman.
Iblis juga sangat mengerti akan larangan-larangan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Nah, ini menjadi kehati-hatian kita, teman-teman. Kita harus berhati-hati dalam semua ini. Karena dikatakan di poin yang kedua bahwa ular atau iblis juga mengetahui akan kelemahan manusia. Nah, apa sih yang menjadi kelemahan manusia itu? Mari kita cek di ayat ke-6, dikatakan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kita garis bawahi karena menarik hati. Kita juga ketika kita dihadapkan sesuatu yang menarik, kita lemah. Ketika kita dihadapkan sesuatu yang luar biasa, kita lemah. Nah, ini iblis sangat memahami ini, kelemahan-kelemahan kita ini ya, yang ada di dalam diri kita ini. Iblis sangat tahu betul ini di dalam diri kita. Contoh kasus misalkan ya, saya ambil contoh kasus pencurian. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa mencuri itu adalah dosa dan hukumnya bisa dipenjara kalau ketahuan gitu kan. Tetapi ketika kita dihadapkan sesuatu pencurian, seiring dengan itu iblis juga menjalankan aksi-aksinya. Dia selalu menggoda kita, dikatakan bahwa tidak apa-apa, kamu curi aja, tidak apa-apa, sekali-kali nggak apa-apa lah, itu mah hal biasa gitu. Nah, iblis terus-terus akan menggoda kita. Nah, di poin ketiga juga bahwa dikatakan iblis selalu membalikkan fakta. Nah, kita cek di ayat 4 dikatakan di ayat 4 dikatakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati. Waktu ketika manusia digoda oleh iblis, dan sebelumnya Tuhan sudah berfirman kepada manusia bahwa jika kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Tetapi iblis apa? Dia membalikkan fakta pernyataan Allah, dikatakan bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, silakan aja makan. Begitu juga dengan kalau kita mencuri, sekali-kali kamu tidak akan ketahuan, kamu tidak akan berdosa jika mencuri. Sekali-sekali mah nggak apa-apa lah. Itu upaya-upaya iblis gitu. Nah, seiring dengan itu juga iblis di poin keempat dikatakan bahwa iblis menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Kita mencek di ayat selanjutnya dikatakan apa sih yang menjadi tawaran iblis kepada Adam dan Hawa itu ketika ditawarkan? Itu ditawarkan dengan dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, luar biasa bukan tawaran iblis yang dikatakan kepada Adam dan Hawa kepada waktu itu untuk bisa menjadi seperti Allah. Ini adalah puncak mungkin kesuksesannya kalau kita bisa menjadi seperti Allah. Nah, saya mau bertanya ke teman-teman semua, adakah kita di sini yang hendak mau menyamai Allah? Jangan ya, itu dosa. Yeremia 10 ayat 11 dikatakan bahwa barang siapa yang mau menyamai Allah, dia akan dimusnahkan dari kolong langit. Nah, jadi saya mau balik lagi ke kasus pencurian tadi ya, bahwa kalau kita mencuri, iblis juga menawarkan hal-hal yang menggiurkan, dikatakan sok aja, misalkan dia mau mencuri uang, sok aja ambil uang, nanti kamu bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Kalau kamu berhasil mencuri itu, kamu akan berhasil membeli makanan yang luar biasa atau membeli sesuatu benda, mobil dan apa gitu kan. Ini kesempatan yang terakhir.
Itu tawaran-tawaran iblis, teman-teman. Dia selalu menawarkan hal-hal yang luar biasa kepada kita. Nah, jadi jelas ya bahwa bagaimana dulunya kronologisnya manusia itu jatuh ke dalam dosa, di mana iblis datang menggoda, iblis membalikkan fakta, iblis menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Beginilah dulu ceritanya, kronologisnya, bisa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi sebenarnya manusia itu adalah korban tipu daya oleh iblis. Saya percaya dan semua teman-teman di sini juga tidak ada yang mau menjadi korban untuk tipu daya iblis ya. Nah, jadi bagaimana dengan kita, saudara? Seperti yang tema saya yang saya berikan tadi, bahwa kita harus cerdik dan kuat di dalam iman. Jika iblis cerdik, kita juga harus cerdik. Kenapa? Matius 10 ayat 16 mengatakan, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kita juga harus cerdik menyikapi hal-hal yang menggiurkan. Ya, hal-hal kita dihadapkan sesuatu hal-hal yang menarik, misalkan, ya kita juga harus cerdik menyikapi ini. Kita harus bisa membedakan bahwa ini tawaran iblis atau tawaran Tuhan gitu. Ketika kita memahami bahwa itu adalah tawaran iblis, bahwa ini adalah godaan iblis di dalam diri kita, ya kita harus katakan tidak untuk itu. Kita harus stop. Ya. Karena apa? Kalau kita lemah, teman-teman, apa yang terjadi dalam diri kita? Kita berkaca saja ke apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa ketika waktu itu. Dikatakan di ayat 23, oleh karena kejatuhan manusia ini, di ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Manusia itu sudah dilengkapi, sudah disediakan semua apa yang menjadi kebutuhan manusia itu. Tuhan sudah memberikan itu semua. Tuhan sudah mencukupkan apa saja yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa ketika itu. Tetapi apa? Karena manusia itu sendiri yang tadi bahwa mereka harus diusir, mereka keluar dari Taman Eden itu. Kurang apa lagi coba? Mereka sudah lengkap semua apa yang dibutuhkan, gak ada lagi yang kurang. Tetapi inilah yang terjadi. Mereka karena keserakahan mereka, karena kejatuhan manusia ke dalam mereka jadi jatuh ke dalam dosa, ya mereka juga harusnya jadinya menderita. Nah, saya juga mau bersaksi, teman-teman. Saya juga ada teman saya yang hidupnya sudah baik, hidupnya sudah ditanggung oleh katakan ada suatu sponsor gitu ya. Jadi teman saya ini tinggalnya di asrama gitu. Nah, dia bisa kuliah, dia bisa di asrama tinggal, biaya hidupnya ditanggung semua gitu ya. Gak ada lagi lah yang kurang. Dia mau belajar juga tenang ya gitu, yang begitu mahal gitu. Semua difasilitasi sama dia. Tapi semua fasilitas yang ada diberikan kepada dia dicabut, dia juga jadi diskors gitu. Nah, kita tidak mau ini terjadi buat teman-teman semua. Maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman semua, kita harus cerdik dan kuat di dalam iman. Kecerdikan diartikan di sini adalah kepintaran.
Jadi kita harus bisa mengelola kepintaran kita menyikapi hal-hal yang berbau tawaran-tawaran yang tidak menyenangkan, di hadapan Tuhan. Kita harus jeli menghadap terhadap itu. Nah, mari kita bisa memaksimalkan kecerdikan kita untuk melawan apa yang menjadi tawaran atau godaan iblis. Nah, sebagai kesimpulan kita, renungan kita di malam hari ini. Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar bagaimana cara kerja iblis dan juga kecerdikan iblis itu seperti apa. Teman-teman, iblis sebenarnya tidaklah kreatif, tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari dulu, dari zaman Adam sampai Yesus, cara iblis menggoda manusia itu ya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah gitu. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, ya, iblis kala itu sangat mengetahui bahwa Yesus sedang menahan rasa lapar karena waktu itu Yesus sedang puasa gitu. Apa yang ditawarkan oleh iblis? Ubahlah batu ini menjadi roti. Jika kamu anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Apa tujuan iblis berkata demikian? Tentu buat apa? Supaya iblis tergiur dengan roti itu dan memakan, akhirnya maksudnya biar Yesus juga jatuh ke dalam dosa, kan? Coba kita perhatikan ya, di zamannya Adam, buah itu menjadi makanan pokok Adam dan Hawa ketika itu. Dan di zamannya Yesus juga, roti itu juga menjadi makanan pokok. Nah, yang mau saya katakan di sini adalah makanan pokok adalah sasaran utama yang menjadi sarana iblis untuk menggoda manusia. Jadi hati-hati, teman. Jadi kita juga saat ini sasaran iblis menjadi sarana untuk menggoda kita apa? Makanan, kebutuhan pokok kita juga. Apa itu? Contohnya uang, ya. Uang dipakai iblis untuk sarana manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Karena kita lihat tidak banyak sekarang, tidak sedikit sekarang orang korupsi karena uang, mencuri karena uang, bahkan lebih parah, membuat suatu tipu daya yang luar biasa untuk apa? Demi uang. Nah, sarana yang lain juga, dari sisi yang lain, iblis memanfaatkan apa? Memanfaatkan keindahan, kemewahan, kenikmatan, ya. Coba kita flashback lagi ke zamannya Adam. Ketika manusia dihadapkan dengan apa? Ditawarkan, diiming-imingi apa? Diiming-imingi sesuatu yang indah. Bisa sama seperti Allah. Tentu indah kan kalau kita bisa sama seperti Allah. Nah, di zaman Yesus juga ditawarkan sama halnya. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke bukit yang tinggi itu, Yesus ditawarkan kemegahan dan kemewahan, kerajaan yang begitu mewah. Nah, di zaman kita sekarang ini juga, teman-teman, iblis juga memanfaatkan sarana itu. Sarana kemewahan, kenikmatan, apa aja coba contohnya? Contohnya seperti narkoba, minuman keras, seks bebas, dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya katakan, teman-teman, jangan karena sesuatu yang indah atau nikmat atau yang menarik bisa mendatangkan dosa kepada kita, ya, bisa mendatangkan kehancuran bagi kita. Apalagi cewek-cewek zaman sekarang ini adalah cewek-cewek yang menyukai sale-sale gitu ya. Tahu kan sale-sale? Ya, sale-sale itu kalau kita ke mall, kita pasti menemukan banyak sale-sale gitu ya. Kita ke mall gitu, ada obral habis-habisan gitu ya.
baju ini saleh gitu, dia diobral gitu ya, habis-habisan lagi promo, habis-habisan nih. Ini cewek pasti kalau dihadapkan ini pasti lemah ini, pasti nggak kuat ini kalau dihadapkan seperti ini. Padahal niatnya mau datang ke mall itu mau beli sesuatu yang sangat perlu, yang penting, seperti buku misalkan gitu ya, atau hal-hal yang lain. Nah, tetapi karena dia melihat yang saleh-saleh ini gitu ya, nah yang saleh-saleh akhirnya dia apa? Tidak jadi beli buku itu gitu. Nah, ini juga suatu tawaran iblis teman-teman, jangan salah. Jadi sekali lagi mari saya bilang bahwa kita harus cerdik dan kuat di dalam iman. Nah, intinya teman-teman, jika iblis itu cerdik, dan kita juga harus bisa melawan kecerdikan iblis itu sendiri. Kita harus kuat di dalam iman, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam diri kita. Itu saja yang dapat saya renungkan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan lagi ke siapa? Arilis ya. Makasih. Doa firman dulu, penutup untuk firman. Oh, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah ini Tuhan. Diajarkan bahwa kami sudah mengetahui bagaimana kronologisnya dulunya manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa. Jika Tuhan cerdik ya Tuhan, jika iblis itu cerdik ya Tuhan, kami juga hendak mau cerdik menyikapi tawaran-tawaran yang diberikan, yang menggiurkan, yang diiming-imingi oleh iblis itu, supaya kami tidak jatuh lagi ke dalam dosa Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam hamba dosa ya Tuhan. Kami ingin hidup hanya di bawah naungan-Mu saja Tuhan. Untuk itu kuatkanlah kami semua, teman-teman kami yang di konseling Timotius NYG ini, supaya kami semakin kuat di dalam iman ya Tuhan. Terima kasih, sertai acara kami ini untuk selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Ya, baik teman-teman, terima kasih ya kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini yang luar biasa, untuk memberkati kita pada malam hari ini. Dan teman-teman, biar lewat firman Tuhan ini juga kita tetap tidak jatuh, tidak tergoda dengan apapun ya, apalagi kita tadi khususnya untuk perempuan. Ya, kita tetap semangat ya intinya. Ya, terima kasih ya atas firman Tuhan yang disampaikan untuk kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan saudara kita yang sudah menyampaikan firman-Nya pada malam hari ini dalam pelayanan dalam keluarga. Nah, saat ini teman-teman, mungkin ada yang mau sharing, dan sekalian juga pokok doa ya, supaya waktu kita tidak terlalu lama. Begitu ya, kalau ada langsung, jangan mesti ditunggu-tunggu ya teman-teman, supaya kita juga tidak makan waktu. Jadi saya persilakan kepada teman-teman semua. Waktu dipersilakan. Sekalian pokok doanya ya teman-teman. Ada. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak mau bersaksi, tapi saya pokok doa. Barusan saya ditelepon dari keluarga, di mana saudara kakek saya saat ini lagi sakit, dan saya nggak tahu itu udah parah sih sebenarnya penyakitnya, dan umurnya juga sudah lanjut usia seperti itu. Dan saat ini ya, kalau memang Tuhan izinkan dia harus pergi ya, saya percaya Tuhan sudah lebih mengasihinya seperti itu. Tapi kita tidak mengharapkan itu,
Tapi saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ya, untuk saudara kakek saya saat ini. Tapi saya percaya biarlah Tuhan yang menyembuhkan seperti itu. Tapi kalau berkehendak lain ya apa boleh buat gitulah. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Adik Indah. Yang lain mungkin ada buku doa atau ada tambahan firman atau sharing gitu. Ada? Oke ya. Dari saya teman-teman, karena saya menunggu ya. Ini juga saya minta buku doa, bukan untuk kesaksian, tetapi ada buku doa dari saya tentang adik saya yang di Kalimantan teman-teman. Sudah mau 1 tahun juga ya. Dia sedang menunggu wisuda, yang dimana kemarin itu saya dengar informasi sama dia juga lagi bergumul teman-teman. Katanya bahwa pihak kampus ini tidak ada ketika dia tanya dan tidak ada jawaban, karena mereka juga mau secepatnya mereka akan wisuda, karena mereka juga sudah melunaskan itu biaya wisuda mereka. Tapi di pihak kampus ini mereka tidak menjawab. Mereka memanfaatkan situasi dan yang terjadi saat ini, yang COVID sekarang yang terjadi, jadi mereka mempergunakan itu, mereka menjadi alasan itu kepada mereka. Tetapi ada saya bilang ya, supaya kami kembali ke kampus dan kami minta uang kami dikembalikan. Kalau mereka tidak mau wisuda untuk wisudai kami, kalau juga mau, dan kami harus dilaksanakan itu wisuda. Tapi teman-teman, ini juga pergumulan adik saya. Nama adik saya itu Mardiaman. Ya, tolong bawa dalam doa teman-teman supaya kampusnya juga ya dijamah hati mereka Tuhan, karena mereka juga tidak mau lama-lama untuk tidak diwisuda. Jadi itu saja sih pokok doa dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau tidak ada teman-teman, mari kita menaikkan pujian ya. Sebelum kita mau berdoa, kita menaikkan pujian. Bila cobaan menggodai hidupmu. Bila kau rasa
Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami di sepanjang hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami bisa melewati hari-hari kami Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa, itu bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, melainkan belas kasih Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Bapa, di sepanjang hari ini Tuhan. Ya Bapa, kami sadar dan percaya, kami tak sempatasa menghadap hadapan-Mu pada malam hari ini Bapa, karena kami manusia yang penuh dengan dosa. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di sepanjang hari ini Bapa, kiranya tidak menjadi penghalang penghambat bagi berkat dan anugerah-Mu semasa kami hidup di dunia ini. Bapa, pada malam hari ini juga Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan, kami bisa kembali berkumpul di hadapan-Mu Tuhan, untuk bersekutu di hadapan-Mu, untuk memuji, memuliakan nama-Mu di atas terkait surga. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami Tuhan, untuk melakukan hal yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan, untuk tidak melakukan hal dosa yang tidak menyenangkan di hati-Mu Tuhan Yesus yang baik. Ya Bapa, biarlah firman-Mu pada malam hari ini Bapa, bukan hanya sekedar mendengar saja Bapa, tetapi kami bisa menanamkan dalam kehidupan kami Bapa semasa kami hidup di dunia ini. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini juga Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak pada malam hari ini Tuhan, kami menaikkan segala seruan dan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat para hamba-hamba-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu memberkati para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka pada saat ini Tuhan. Baik para penginjil Tuhan Yesus, Engkau selalu memberkati Tuhan. Baik ada seluruh Indonesia ini Bapak, baik seluruh di dunia Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memelihara Tuhan. Setiap pelayanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka pada saat ini Tuhan, apapun pelayanan mereka Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberkati, kiranya Tuhan yang selalu melindungilah mereka dari setiap pelayanan mereka pada saat ini Bapa. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan mereka. Apapun alat-alat yang mereka gunakan pada saat ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, baik secara online Tuhan maupun secara tatap muka pada saat ini. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, biar Tuhan selalu memberkati melalui dengan pemberitaan firman Tuhan secara pada saat ini Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang didapatkan kepada-Mu Tuhan, dibawa di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu di atas riang surga. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa pada saat ini buat para pemimpin bangsa negara kami Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bersekutu di hadapan-Mu pada malam hari ini Bapa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu memberkati bangsa negara kami yang kami sangat cintai pada saat ini Bapa. Engkau selalu memulihkan kembali bangsa negara kami ini Tuhan. Terlebih-lebih zaman penyakit pada saat ini Tuhan, Engkau telah tahu Tuhan yang sampai terjadi pada saat ini. Kami bersekutu di hadapan-Mu Tuhan, berdoa bersama-sama Bapa. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati bangsa negara kami ini Bapa, menjadi negara yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan, yang selalu takut akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin kami Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat dan kekuatan kepada mereka. Setiap tugas dan pelayanan Tuhan berikan dalam kehidupan mereka pada saat ini Bapa. Kiranya Tuhan selalu berkati Bapa, dan mereka juga bisa melaksanakan seturut dengan kehendak-Mu di atas riang surga. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan, buat gereja-gereja pada saat ini. Ya Tuhan, izinkan berdiri di tengah-tengah bangsa negara kami pada saat ini Bapa. Ya Tuhan, Engkau selalu memberkati setiap gereja pada saat ini Bapa. Melalui dengan gereja pada saat ini Bapa, banyak jiwa-jiwa yang didapatkan Bapa, dan banyak jiwa-jiwa yang datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk bersekutu beribadah di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Meskipun dalam keadaan COVID pada saat ini Bapa, tetapi kami yang percaya kuasa Tuhan tak pernah lepas dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, buat grup kami pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, izinkan untuk membentuk pada saat ini Tuhan, baik grup NYG Tuhan, grup PPNB dan juga komsel-komsel ya Tuhan, izinkan untuk dibentuk pada saat ini Bapa, sebagai persekutuan kami Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu di atas riang surga. Ya Tuhan, melalui dengan komsel ini Bapa, melalui dengan grup ini Bapa, banyak jiwa-jiwa yang datang di hadapan-Mu Bapa, banyak jiwa-jiwa yang rindu di hadapan-Mu Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu di atas riang surga Bapa. Ya Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu memberikan kesatuan hati kepada kami juga Tuhan, sebaik dari pengurus anggota Bapak, biar Tuhan yang memberikan kami kesatuan hati satu sama lain. Dan begitu juga dengan para pengurusnya juga Tuhan, berikanlah kerjasama bagi mereka Tuhan, apapun visi misi dalam setiap grup kami pada saat ini Bapak, semoga terlaksana dengan sesuai kehendak-Mu di atas riang surga pada saat ini. Bapa kami di surga, kami juga berdoa pada saat ini Bapa, buat teman-teman kami juga Tuhan, yang memiliki pergumulan pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, setiap manusia Bapa banyak pergumulan
dan tidak lepas dari pergumulan Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa pada saat ini, kami bersama-sama berdoa buat keluarga Kak Indah pada saat ini juga Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah tahu Bapak apa pergumulannya pada saat ini Tuhan. Terlebih-lebih buat saudara kakeknya pada saat ini Tuhan, yang sedang berbaring Tuhan, yang sedang sakit pada saat ini Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau lurkan tanganmu yang penuh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwanya Engkau lah dokter di atas segala dokter Tuhan, yang sanggup menyembuhkan segala jalan penyakit Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, dia tidak bisa menahan rasa sakitnya Tuhan. Kami minta pertolongan yang berasal dari-Mu Tuhan, biar memberikan penyembuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kakeknya pada saat ini Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, tangan Tuhan tak pernah lepas dalam kehidupannya pada saat ini. Kami juga berdoa buat keluarganya pada saat ini Tuhan. Engkau selalu memberkati keluarganya Kak Indah pada saat ini, segala beban pikiran mereka juga Tuhan, biar Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi keluarganya, terlebih-lebih pergumulan bagi dia pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan, kami bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, biar Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi keluarga Kak Indah pada saat ini. Hanyalah kepada-Mu kami berseru Tuhan, hanyalah kami kepada-Mu lah Tuhan kami serahkan seruah hati kami pada malam hari ini Tuhan. Bapa kami di surga pada saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga Kak Aris pada saat ini juga Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah tahu Bapa pergumulan hamba-Mu pada saat ini Tuhan, terlebih-lebih buat adiknya yang ada di Kalimantan pada saat ini, buat adiknya Mardiaman pada saat ini Tuhan, terlebih-lebih pada saat ini Bapa, untuk wisuda mereka pada saat ini Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini Bapa, dari pihak kampus Tuhan, mereka menuntut untuk selalu menunda-nunda untuk wisuda pada mereka pada saat ini Bapa. Mereka memanfaatkan keadaan COVID pada saat ini Bapak untuk dalam wisuda mereka pada saat ini. Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu Bapak, kami bersekutu di hadapan-Mu, biar Tuhan yang menggerakkan hati mereka pada saat ini untuk para pihak kampus pada saat ini. Sekiranya mereka tahun ini Bapak dapat diwisuda dengan baik pada saat ini Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat adiknya pada saat ini juga Tuhan. Engkau selalu memberikan kesabaran kepadanya juga Tuhan. Berikanlah kekuatan kepadanya pada saat ini Bapak, bahwa hanya sebatas pencobaan yang dialami pada saat ini Bapak, segala apapun yang dialami pada saat ini Bapak, dia bisa mampu melewatinya pada saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat keluarganya Bapak, dimanapun mereka pada saat ini juga Tuhan, biar Tuhan yang selalu memberkati Bapak. Berkatilah kedua orang tuanya yang ada di kampung halaman Tuhan, biar Tuhan yang selalu menyertai segala macam penyakit dalam tubuh mereka pada saat ini juga Tuhan, biar Tuhan selalu menyembuhkannya. Kami yang percaya Tuhan selalu menyembuhkan segala penyakit dalam tubuh kedua orang tuanya pada saat ini Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sudah join pada malam hari ini Tuhan. Segala pergumulan kami juga pada malam hari ini Tuhan, Tuhan telah tahu Tuhan, Tuhan telah mengetahui segala isi hati kami Tuhan. Meskipun kami tidak menyampaikannya Tuhan, tetapi Tuhan terlebih dahulu mengetahui segala pergumulan kami Tuhan. Pada malam hari ini Bapa, apapun yang kami gumuli pada saat ini Tuhan, segala kebutuhan kami juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi dalam kehidupan kami. Dan kami tak pernah khawatir Tuhan Yesus, karena kami mempunyai Allah yang sangat luar biasa, Allah yang sangat maha kuasa, Allah yang sangat sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan. Segala jalan penyakit dalam tubuh kami juga Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati, kiranya Tuhan selalu menyembuhkan Tuhan. Engkau ulurkan tangan kanan-Mu yang penuh kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, segala ibadah kami pada malam hari ini juga Tuhan, bukan hanya secara rutinitas saja Bapa, tetapi kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu di atas riang surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami pada malam hari ini Bapa. Kiranya Tuhan selalu menjawab Bapa. Kami tidak janganlah jadilah kehendak kami juga yang jadi Bapa, melainkan kehendak Bapa di surga yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.